Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Laksono Nugroho dengan NIM 19 1050 1059 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan penjelasan terkait mitigasi bencana banjir yang terjadi di Jakarta. Tugas ini merupakan syarat untuk ujian akhir semester dari mata kuliah evaluasi sumber daya lahan yang diampu oleh Bapak Rendra dan juga Ibu Linda. Terima kasih. Baiklah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu identifikasi kawasan. Provinsi DKI Jakarta mempunyai luas daratan seluas 661,52 km persegi dan luas lautan seluas 6.977,5 km persegi, serta tercatat memiliki lebih kurang 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu. Secara administrasi, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kota madya dan juga 1 kabupaten administrasi yaitu Jakarta Pusat dengan luas daratan 47,90 km persegi, Jakarta Utara dengan luas daratan 154,01 km persegi, Jakarta Barat dengan luas daratan 126,15 km persegi, dan Jakarta Selatan dengan luas daratan sebesar 145,73 km persegi, serta Jakarta Timur dengan luas daratan 187,73 km persegi, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta sebanyak 9.000 Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta sebanyak 9,041 juta jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 13.667,01 jiwa per kilometer persegi. Jakarta memiliki iklim tropis dengan suhu tahunan rata-rata 27 derajat Celcius dengan kelembapan 80 hingga 90%. Karena terletak di dekat garis khatulistiwa, arah angin dipengaruhi oleh angin musim. Angin musim barat bertiup antara November dan April, sedangkan angin musim timur antara Mei dan Oktober. Curah hujan rata-rata itu 2000 mm. Curah hujan paling besar sekitar bulan Januari dan paling kecil pada bulan September. Provinsi DKI Jakarta terletak di sebelah selatan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten atau Kota Bekasi, sebelah selatan dengan Kabupaten atau Kota Bogor dan Depok, serta sebelah barat dengan Kabupaten atau Kota Tangerang. Lokasi Provinsi DKI Jakarta yang strategis di Kepulauan Indonesia menjadikan Jakarta sebagai pintu gerbang utama dalam perdagangan antar pulau dan juga hubungan internasional dengan pelabuhan utamanya yaitu Tanjung Priok dan juga Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian yang akan saya bahas yaitu latar belakang. Salah satu permasalahan air yang sering dihadapi pada daerah-daerah di Jakarta adalah banjir. Kondisi iklim dan curah hujan yang tinggi, teknologi dan manajemen terhadap lahan yang mengganggu keselarasan ekosistem, memiliki ancaman yang tinggi terlanda bencana banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Berdasarkan data BNPB, Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat kerawanan banjir yang tinggi, ditinjau dari intensitas banjir dan ancaman jumlah populasi yang terpapar bencana. Setidaknya, terdapat 99 kejadian banjir di Provinsi DKI Jakarta yang tercatat dalam sistem DB kebencanaan pada tahun 2010 hingga tahun 2016. Morfologi Jakarta terletak di bagian hilir, daerah atas, daerah dataran banjir dengan relief yang datar dan dilewati 13 sungai yang semua bermuara di Teluk Jakarta. Penurunan kapasitas sungai oleh adanya sedimentasi, pendangkalan, dan juga penyempitan alur sungai, serta pemanfaatan lahan di bantaran sungai menyebabkan kemampuan untuk mengatuskan kapasitas banjir lebih kecil daripada limpasan permukaan yang ada, sehingga terjadi banjir genangan. Pemetaan kerawanan banjir genangan menggunakan citra Landsat 8 dan radar yang telah diteliti sebelumnya, diketahui kerawanan banjir
Genangan di Provinsi DKI Jakarta ini memiliki 5 kelas kerawanan, meliputi kelas tidak rawan, agak rawan, potensial, rawan, dan sangat rawan. Berdasarkan hasil analisis keterpaparan penduduk pada INASEF, diketahui jumlah populasi yang terdampak sebanyak 5.975.000 jiwa, sedangkan populasi yang tidak terdampak banjir sebanyak 6.624.000 jiwa. Hasil bangunan yang tidak terdampak banjir sebanyak 32.759 unit. Bangunan tersebut terdiri atas bangunan klinik, komersial, pemadam kebakaran, pemerintah, rumah sakit, industri, tempat ibadah, kantor polisi, permukiman, sekolah, fasilitas olahraga, supermarket, dan juga universitas. Kemampuan INASEF dalam menganalisis keterpaparan penduduk dan bangunan didasarkan data kejadian banjir genangan kurun waktu tahun 2010 hingga 2016 tersebut, salah satunya digunakan sebagai tindakan penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah melalui instansi BNPB untuk memenuhi logistik penduduk selama masa pengungsian. Permasalahan distribusi logistik di lapangan saat terjadinya banjir disebabkan karena belum tersedianya data jumlah populasi yang terdampak pada setiap kelas kerawanan banjir, sehingga prioritas penanganan belum berjalan secara optimal. Penduduk merupakan objek yang penting untuk diselamatkan. Penduduk yang ada di kawasan rawan bencana penting untuk diketahui agar penduduk dapat diselamatkan dengan cepat. Penanggulangan penduduk usia rentan perlu diprioritaskan karena kemampuan penduduk dalam merespon bencana yang rendah dan kurangnya pemahaman terhadap sosialisasi bencana banjir genangan. Informasi kebutuhan dasar minimum diperlukan untuk memelihara pemenuhan nutrisi dan kesehatan penduduk tetap terjaga, terutama pada penduduk usia rentan selama masa pengungsian. Analisis rencana kebutuhan dasar diperlukan untuk melihat apakah paket bantuan cukup untuk sebanyak X jumlah pengungsi dalam tindakan penanganan bencana. Sosialisasi diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana karena bermukim di daerah yang rawan bencana. Berdasarkan sistem kebencanaan yang tercatat dalam DIBI atau DIBI tahun 2010 hingga 2016, diketahui banyak orang belum mengetahui adanya sosialisasi mengenai mitigasi dari pemerintah sebelumnya. Pasca terjadinya banjir genangan masih didapatkan adanya kerugian korban jiwa pada tiap-tiap lokasi rawan banjir. Adanya korban jiwa membuktikan bahwa tidak semua masyarakat mengetahui cara menghadapi bencana banjir, sehingga perlu dilakukan peninjauan lebih lanjut mengenai respon penduduk dalam menghadapi banjir genangan di Provinsi DKI Jakarta melalui wawancara penduduk yang bermukim dan juga melakukan kegiatan di wilayah rawan banjir. Selanjutnya, yang akan saya bahas yaitu rumusan masalah. Di sini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sosialisasi mitigasi penduduk terhadap bencana banjir genangan di Provinsi DKI Jakarta, dan yang kedua, bagaimana usaha-usaha mitigasi yang dilakukan dalam pengurangan resiko bencana banjir genangan di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, ada analisis manajemen resiko. Berdasarkan hasil pengolahan data di bawah ini, diketahui bahwa distribusi populasi penduduk dominan menempati wilayah yang berada pada kategori rawan hingga sangat rawan terlanda banjir genangan. Seperti yang akan saya bahas sebagai berikut, yaitu nomor 1 yaitu kelas bahaya banjir tergolong rendah dengan luas 2,042 hektar dengan penduduk yang terdampak sebanyak 10 jiwa. Dan yang kedua itu kelas bahaya banjirnya sedang dengan luas 1512,848 hektar dengan penduduk yang terdampak sebanyak 196.000 jiwa. Dan yang ketiga, kelas bahaya banjir yang tergolong tinggi dengan luas yang terdampak sebesar 63.810,442 hektar dengan penduduk yang terdampak sebanyak 5.810.000 jiwa.
Analisis manajemen risiko selanjutnya yaitu distribusi spasial kerawanan banjir di Provinsi DKI Jakarta melalui hasil pengolahan citra Landsat 8 dengan metode penginderaan jauh multispektral yang diolah pada tahun 2016 dapat direpresentasikan dalam bentuk peta. Berdasarkan peta kerawanan banjir genangan distribusi kerawanan banjir di Provinsi DKI Jakarta, cenderung memiliki kelas rawan yang mana hal ini dipengaruhi oleh kondisi lereng yang datar hingga landai dengan kelembapan tanah yang tinggi. Hal ini mengindikasikan tanah sering tergenang banjir apabila terjadi hujan. Pada penjabaran di peta tersebut bisa dilihat pada kelas rawan banjir, legendanya mengatakan warna hijau tua itu tidak rawan, hijau agak muda agak rawan, yang warna kuning potensial, yang berwarna oranye kelas rawan banjir rawan, dan yang berwarna merah memiliki kelas rawan banjir yang sangat rawan. Bisa dilihat dari peta tersebut, memiliki bisa dikatakan seluruh kawasan di DKI Jakarta tergolong rawan dan sangat rawan dalam kelas rawan banjirnya tersebut, sehingga dapat dikatakan tanah yang ada di Jakarta itu sering tergenang banjir apabila terjadi hujan. Kemudian terdapat 3 aspek resiko bencana. Yang pertama ancaman, yang kedua kerentanan, dan yang ketiga kapasitas, yang akan saya bahas di slide-slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan sosialisasi mitigasi banjir. Di sini pada tabel di bawah ini terdapat beberapa respon penduduk terkait dengan bencana yang terjadi di Das Angke Pesanggerahan, Das Krukut, Das Ciliwung, Das Sunter, Das Cakung, dan Das Buaran. Untuk respon penduduk pra banjir genangan di Das Angke Pesanggerahan, yang dilakukan respon penduduk di sana yaitu melakukan pengerukan sungai ketika mulai dangkal. Lalu respon penduduk pra banjir genangan di daerah Das Krukut yaitu mengamankan harta benda. Untuk Das Ciliwung, respon penduduk pra banjir genangannya yaitu membuat tanggul buatan. Pada masyarakat di Das Sunter, di sekitar Das Sunter, respon penduduknya pada saat pra banjir genangan yaitu tidak melakukan apapun. Dan pada sekitar Das Cakung, respon penduduk ketika pra banjir genangan yaitu membuat surat ke pemerintah ketika sungai mulai dangkal. Lalu selanjutnya pada Das Buaran, respon penduduk pra banjir genangan yaitu bersiap diri ketika hujan besar datang. Selanjutnya respon penduduk saat banjir menggenang bagi masyarakat di Das Angke Pesanggerahan yaitu melakukan diam diri di rumah. Pada masyarakat Das Krukut saat banjir genangan tiba itu mengungsi dan mendokumentasikan. Untuk masyarakat di sekitar Das Ciliwung yaitu saat banjir menggenang, respon penduduknya yaitu diam di rumah. Pada masyarakat di Das Sunter, respon penduduknya diam di rumah juga saat banjir menggenang. Pada Das Cakung, respon penduduknya mengungsi pada saat banjir menggenang. Dan pada Das Buaran, penduduknya menunggu surut saat banjir menggenang. Penduduknya merespon dengan menunggu hingga surut. Selanjutnya, pasca banjir menggenang, masyarakat di Das Angke Pesanggerahan yaitu membersihkan rumah. Masyarakat di sekitar Das Krukut itu membersihkan rumah juga. Masyarakat pada Das Ciliwung itu melakukan kerja bakti. Masyarakat pada Das Sunter itu membuat dam. Masyarakat pada Das Cakung yaitu menyiapkan diri dan barang saat hujan besar. Masyarakat pada Das Buaran melakukan pembersihan rumah ketika banjir selesai menggenang. Berdasarkan hasil survei lapangan dengan melakukan wawancara penduduk di wilayah penelitian, diketahui tanggapan penduduk terhadap bencana banjir genangan sebelum terjadinya bencana banjir genangan, ketika terjadinya
bencana banjir genangan dan setelah kejadian bencana banjir genangan. Respon penduduk dalam menghadapi rencana banjir berdasarkan satuan pemetaan pada tiap DAS memiliki tindakan yang beragam dalam penanganan bencana tersebut. Tindakan penduduk dipengaruhi oleh ada atau tidaknya kegiatan sosialisasi mitigasi banjir genangan di suatu daerah, aliran dan pemahaman penduduk terkait bencana banjir genangan yang diperoleh dari hasil wawancara. Antisipasi penduduk pada saat sebelum terjadinya bencana banjir diantaranya adalah pengerukan sungai, pembuatan tanggul, mengamankan harta benda maupun menginformasikan kepada lembaga pemerintah terdekat apabila keadaan sungai mulai dangkal dan berpotensi meluapkan debit banjir pada skala yang besar. Respon penduduk saat terjadinya bencana cenderung mengungsi pada tiap posko yang telah disediakan oleh lembaga penanggulangan bencana. Namun, ada juga penduduk yang tetap bertahan tinggal di rumah untuk menjaga barang-barang berharganya apabila tinggi landaan banjir masih di bawah 30 cm. Kegiatan antisipasi penduduk setelah terjadinya bencana banjir, diantaranya adalah membersihkan rumah dari material banjir, kerja bakti, dan membuat penampungan air sementara. Selanjutnya ada upaya mitigasi banjir genangan. Di sini ada tabel analisis SWOT Provinsi DKI Jakarta. Di sini menjelaskan pada faktor internal yaitu strength atau potensi yang dimiliki yaitu 1. Pembangunan banjir kanal timur dan banjir kanal barat. 2. Normalisasi sungai. 3. Pemeliharaan sungai. 4. Pembuatan tanggul. 5. Penataan kali dan saluran. 6. Pembangunan pompa Cideng. Lalu weakness atau kelemahannya yaitu yang pertama, kapasitas rencana hanya mampu mengurangi 30% kapasitas banjir. Yang kedua, kepadatan penduduk yang terus meningkat. Yang ketiga, keberadaan mindering sungai. Dan yang keempat, dana terbatas. Untuk faktor eksternalnya yaitu opportunities atau peluang. Yang pertama, akses distribusi barang. Yang kedua, meningkatkan ruang terbuka hijau. Yang ketiga, mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah. Dan yang keempat, mempercepat laju air ke laut. Untuk threat atau ancaman, yang pertama itu meluapnya kapasitas banjir pada kanal barat dan timur. 2. Itu pemukiman ilegal sepanjang bantaran sungai. 3. Pendangkalan sungai oleh material banjir. Yang keempat, terbatasnya bangunan pengendali banjir. Yang kelima, degradasi lingkungan. Yang keenam, pembangunan di luar wilayah tata ruang. Strategi, strength, dan opportunities. Yang pertama itu pengembangan kegiatan logistik. Yang kedua, regulasi peraturan kawasan terbuka hijau. Yang ketiga, pengawasan secara berkala bangunan pengendali banjir. Yang keempat, pemeliharaan pompa Cideng. Untuk strategi weakness opportunities, yaitu yang pertama regulasi AMDAL yang sesuai dengan kemampuan lahan dan efektivitas kanal barat dan timur. Yang kedua, pengembangan sentra bisnis ke wilayah pinggiran Jakarta. Untuk strategi strength threat, itu yang pertama ada peningkatan kapasitas dan efektivitas kanal barat dan timur. Regulasi yang tegas terkait pembebasan lahan sepanjang bantaran sungai. Yang ketiga itu ada pengerukan material sungai secara berkala. Yang keempat, membangun dam, parit maupun embung. Yang kelima, implementasi rencana tata ruang yang tegas dan sesuai AMDAL. Untuk strategi weakness dan threat-nya yaitu yang pertama, pemeliharaan kanal barat dan timur sesuai AMDAL. Yang kedua, sanksi yang tegas terhadap pelanggaran bangunan ilegal. Yang ketiga, dukungan masyarakat untuk memelihara lingkungan. Berdasarkan analisis SWOT Provinsi DKI Jakarta tersebut, yang memiliki faktor kekuatan, faktor kelemahan, faktor peluang, dan faktor ancaman dalam menanggulangi bencana banjir genangan. Faktor kekuatannya yaitu wilayah berupa pembangunan banjir kanal timur dan banjir kanal barat, normalisasi sungai, pemeliharaan sungai, pembuatan tanggul, penataan kali dan saluran, pembangunan pompa Cideng. Faktor kelemahannya tadi yaitu wilayah diantaranya debit rencana hanya mampu mengurangi 30% debit banjir, kepadatan penduduk yang terus meningkat, keberadaan meandering sungai, dana terbatas, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, dan sulitnya pengurusan izin lokasi. Faktor peluang wilayah diantaranya akses distribusi barang, meningkatkan ruang terbuka hijau, mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah, dan mempercepat laju air ke laut.
Adapun ancaman yang terjadi dalam penanggulangan banjir diantaranya adalah meluapnya debit banjir pada kanal barat dan timur, pemukiman ilegal sepanjang bantaran sungai, pendangkalan sungai oleh material banjir, terbatasnya bangunan pengendali banjir, degradasi lingkungan, dan juga pembangunan di luar wilayah tata ruang. Jadi kesimpulan yang bisa diambil yang pertama itu sosialisasi, mitigasi penduduk dalam penanganan bencana memiliki tindakan yang beragam, yang dipengaruhi oleh ada atau tidaknya kegiatan penyuluhan mitigasi di suatu daerah aliran untuk mengenali karakteristik banjir genangan, gejala awal bencana, dan pemahaman penduduk. Lalu yang kedua, kesimpulannya yaitu upaya mitigasi diperlukan untuk meminimalisir resiko bencana yang dapat dilakukan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang untuk meningkatkan kesiagaan dan kewaspadaan dalam menghadapi banjir genangan. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.